Ketika saya tanya orang Islam, siapa tuannya? Ini kenapa kok lari-lari ke Tuhan? Yang saya tanya Tuhan. Nah, coba. Yang menjadi tuannya umat muslim sedunia raya ini siapa? Allah apa Muhammad? Allah dan Muhammad. Dua-duanya. Oke. Ada yang bilang Allah doang, ada yang bilang Muhammad doang, sekarang dua-duanya. Oke, baik. Pegang ya omongan Anda ya. Ya. Omongan Anda bisa dipegang bahwa dua-duanya adalah tuannya orang Islam? Ya. Oke, baik. Begitu pula ketika orang Islam tuh tanya sama saya. Ya. Yesus Tuhan kan? Iya. Ya. Bapak Tuhan kan? Iya. Ya. Bukti ada berapa Tuhan? Bang, sebenarnya begini Bang ya. Tuhan, Ya. Tuan atau bahasa Arabnya itu Rob, atau Ya. Tuhan atau Tuan bahasa Yunaninya itu Kurios, itu maknanya Ya. itu adalah sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Betul. Sesuatu yang kepadanya Anda itu membuat diri Anda takluk, patuh, dan tunduk kepadanya. Betul. Jadi itu bisa apa saja. Ketika Anda menyerahkan ketaklukan dan ketundukan Anda kepada setan, maka setan itu menjadi rob Anda. Bisa. Kami di dalam agama Kristen, kami itu diwajibkan menaklukkan diri kami kepada Bapa di sorga. Membuat dia sebagai rob kami, sebagai kurios kami. Bagaimana cara menaklukkan diri kepada Bapa di surga? Harus menaklukkan diri kepada perkataannya, kepada firmannya. Nah, kami mengimani bahwa firmannya itu menjadi manusia. Dan dia diberi nama Yesus. Maka ketika kami merobkan Yesus, mentuhankan atau mentuankan Yesus, kami menaklukkan diri kepada Yesus, sebenarnya itu adalah bentuk penaklukan diri kami kepada Bapa di surga. Diskusi seru Edis TV dengan Uclin. Siapa Tuhan bagi orang Islam dan Kristen? Ulasan ini cukup panjang, tetapi sangat menarik untuk disimak. Oleh karena itu, silakan berkenan menonton sampai tuntas. Sehat Bang Edis? Sehat Bang Syarif. Bang Syarif, apakah Anda Muslim? Muslim. Saya Kristen nih Bang. Nah, ketika saya tanya orang Islam, siapa tuannya? Ini kenapa kok lari-lari ke Tuhan? Yang saya tanya Tuhan. Nah, coba. Yang menjadi tuannya umat Muslim sedunia raya ini siapa? Allah apa Muhammad? Saya jawab ya. Jangan. Kalau pribadi saya sendiri, kalau masalah Tuhan dan Tuhan tuh memang bisa kita bedakan katanya. Kalau Tuhan tuh ya mungkin Allah, tapi kalau Tuhan mungkin banyak, bisa banyak. Sampai sekarang orang Islam masih bingung kan siapa tuannya. Kenapa masih bingung orang Islam siapa tuannya? Kalau saya tidak bingung Bang Edis. Kalau kata Tuhan itu siapa saja bisa dipertuankan. Iya, yang menjadi tuannya umat Islam. Kalau Tuhan siapa saja bisa dipertuankan. Ya, yang menjadi tuannya umat Islam. Umat Islam secara keseluruhan, bukan satu orang. Semua umat Islam mengakui bahwa itu tuannya. Yang mana? Allah apa Muhammad? Allah dan Muhammad. Dua-duanya. Oke. Ada yang bilang Allah doang, ada yang bilang Muhammad doang, sekarang dua-duanya. Oke, baik. Pegang ya omongan Anda ya. Ya. Omongan Anda bisa dipegang bahwa dua-duanya adalah tuannya orang Islam? Ya. Oke, baik. Di dalam bahasa Arab, di dalam surat Yusuf ayat ke-42, kata Tuan itu bahasa Arabnya adalah Rob. Betul. Nah, sekarang saya tanya, yang mana yang Robnya orang Islam? Dia tinggal satu sekarang pasti. Tadi dua-duanya loh. Tadi Allah Tuhan, Muhammad Tuhan. Nah, bahasa Arabnya Tuhan itu adalah Rob. Tertulis di dalam surat Yusuf ayat ke-41, 42, itu adalah Rob. Berarti dua-duanya Rob ya? Oke, Allah Rob, Muhammad Rob, betul? Betul. Oke, berapa Robnya orang Islam? Jadi gini Bang Edis. Aduh, berapa Robnya orang Islam?
ada definisi lagi Bang Edis. Maksudnya terjemahan kata-kata roh ada Sebentar, terjemahannya pelan-pelan, lagi, pelan. Bang Edis. Sebentar, Muhammad roh. Ya. Sebentar, Muhammad adalah roh, betul? Rob yang bagaimana gitu loh. Aduh. Sebentar, Muhammad adalah roh, betul? Mungkin yang dipertuankan, yang disanjung, iya. Yang dipertuan, bukan itu pertanyaan saya. Muhammad adalah roh, betul atau salah? Betul. Betul. Allah adalah roh, betul? Iya, Rob sebagai Tuhan, Oke. bukan sebagai Tuhan. Satu rob tambah satu rob sama dengan berapa? Iya, tapi definisinya beda. Aduh, Bang. berat. Makanya gini, Ya. Bang. Anda sudah tahu bagaimana diskusi dengan, mohon maaf ya, begini, Bang. Ya. Saya itu tadi itu saya bertingkah, mohon maaf, saya bertingkah bodoh. Sebenarnya saya tahu apa yang Anda maksudkan. Saya tahu. Ya. Sebenarnya begini, Bang. Begitu pula ketika orang Islam tuh tanya sama saya. Ya. Yesus Tuhan kan? Iya. Ya. Bapak Tuhan kan? Iya. Ya. Bukti ada berapa Tuhan? Bang, sebenarnya begini, Bang ya. Tuhan, Ya. Tuan atau bahasa Arabnya itu Rob, atau Ya. Tuhan atau Tuan bahasa Yunaninya itu Kurios, itu maknanya Ya. itu adalah sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Betul. Sesuatu yang kepadanya Anda itu membuat diri Anda takluk, patuh, dan tunduk kepadanya. Betul. Jadi itu bisa apa saja. Ketika Anda menyerahkan ketaklukan dan ketundukan Anda kepada setan, maka setan itu menjadi rob Anda. Bisa. Nah, kami di dalam agama Kristen, kami itu diwajibkan menaklukkan diri kami kepada Bapa di sorga. Membuat dia sebagai rob kami, sebagai kurios Betul. kami. Bagaimana cara menaklukkan diri kepada Bapa di surga? Harus menaklukkan diri kepada perkataannya, kepada firman-Nya. Nah, kami mengimani bahwa firman-Nya itu menjadi manusia. Ya. Dan dia diberi nama Yesus. Maka ketika kami merobkan Yesus, mentuhankan atau mentuankan Yesus, kami menaklukkan diri kepada Yesus, sebenarnya itu adalah bentuk penaklukan diri kami kepada Bapa di surga. Ya. Nah, sekarang orang Kristen karena tidak lagi berjumpa dengan Yesus, karena Yesus sudah naik ke surga, diberikan oleh Yesus, diutus oleh Yesus Roh Kudus. Roh yang daripada Tuhan tinggal di hati kami. Nah, kepada roh itulah kami merobkan diri, kami menaklukkan diri. Ketika kami menaklukkan diri kepada Roh Kudus yang tinggal di hati kami, sesungguhnya itu adalah menaklukkan diri kepada firman-Nya dan kepada Sang Punya Firman. Jadi bukan musyrik, Bang. Masalahnya orang Islam tuh menaklukkan diri kepada ilah lain, kepada Tuhan lain. Tuhannya orang Arab, begitu loh, Bang. Dengan perantaraan Muhammad. Masalahnya orang awam tuh nggak paham itu, gitu loh. Sekarang begini Bang Edis. Antara Islam dan Kristen, contoh dia Bang Edis ya, banyak orang Muslim yang belum mengetahui dan kadang-kadang mereka tidak belajar. Pertama, yang kedua, terkadang kebanyakan mereka belajar hanya mengharapkan surga dan neraka. Gitu. Jadi gini Bang Edis, mereka tidak memahami apa yang dijalani umat Kristen gitu. Kalau saya paham, saya sama. Gini, samanya begini Bang Edis. Saya mempertuankan Muhammad karena dia saya anggap firman juga. Nah, masalahnya bagaimana mungkin firman-Nya keliru? Ini, Bang. Ini Bang Edis. Dengar dulu. Silakan. Nanti Bang Edis baca. Nanti Bang Edis baca. Begitu juga umat Kristen. Umat Kristen menuhankan Yesus karena Yesus firman dari Allah, karena dia utusan Allah. Bukan Karena utusan kita Allah, tidak Bang. bisa Allah nggak ada dalam Bible kami. Kami konfirmasi dulu. Bukan Allah yang mengutus Ya, Yesus, utusan tetapi Bapa. Bapa di sorga. Allah Bapa di itu sorga, Tuhan ya. lain, Bang. Tuhan negeri Mekah. Ya, Gimana? Silakan. Oke. Jadi situlah pemahaman dan selalu terjadi antara umat Muslim dan umat Kristen karena mereka tidak saling memahami, kan gitu. Kalau bagi orang yang telah paham, mereka tidak akan memusuhi siapapun walaupun perbedaan agamanya apa gitu. Dia tidak akan memusuhi dan akan mengerti karena firman itu
dari Bapa di surga tadi, nggak mungkin dia yang menyampaikan langsung kepada manusia. Karena apa? Karena dia maha segala-galanya, dan kita pun tidak akan bisa melakukan perjumpaan dengan dia secara kasat mata. Ya, sebelum kita ke situ Bang, gini, fokus kita begini. Artinya, Yesus itu adalah pengejawantahan dari Bapa yang mengutus Yesus. Makanya Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Makanya Yesus itu bukan rob lain. Dia itu rob yang dari Bapa itu sendiri. Jadi dia bukan ilah, bukan Tuhan, bukan Tuhan yang lain. Tetapi dia adalah Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Begitu juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu otoritas yang daripada Bapa. Bukan dia itu bukan ilah lain, bukan Tuhan lain, bukan Tuhan lain, bukan rob lain. Tetapi yang datang daripada di surga. Masalahnya begini, banyak umat Islam mengira atau berhalusinasi bahwa Allah itu adalah yang mengutus Yesus itu. Bapa yang mengutus Yesus bukan. Allah itu Tuhan lain, Tuhan negeri Mekah, Tuhan yang dikatakan oleh Muhammad, oleh Al-Quran. Jadi jangan disama-samakan Bang, beda Bang. Perintahnya beda, ininya beda, lain-lain juga segalanya beda. Nah sekarang begini, Abang mengimani bahwa Muhammad itu adalah firman Allah, pengejawantahan dari Allah. Nah masalahnya itu nggak ada dalam Al-Quran Bang. Oh gini, kalau dalam Al-Quran tidak ada Bang Edis. Jadi kita kan punya, ibaratnya kan orang bilang kan Islam ini kan terbagi 73 golongan, kan gitu. Edis, mungkin Bang Edis pernah dengar. Ya. Nah, jadi mungkin yang saya nih aliran saya gitu loh, Muslim Islam aliran saya. Saya mempelajari itu karena apa? Saya mempelajari sifatnya rohani, bukan jasmani saja. Tapi Islam yang awam, yang syariat katanya itu hanya mempelajari jasmaninya saja, kan gitu. Kalau saya beranggapan Yesus itu adalah Rohul Kudus. Rohul Kudus itu artinya roh yang suci. Baik. Tadi Abang mengatakan bahwa Muhammad sebenarnya konsep. Makanya Bang, ketika saya mempelajari agama Islam, saya langsung tahu ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah plagiatisme dari agama Kristen. Ya. Cuman lain Tuhannya, lain utusannya. Tapi konsepnya itu dari agama Kristen. Itu yang saya dapati ketika saya 13 tahun mempelajari agama Islam. Nah, tadi Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah pengejawantahan dari Allah. Firman-Nya Allah. Nah, yang jadi masalah begini. Kalau Muhammad itu adalah pengejawantahan dari Allah, bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, barang siapa yang taat kepada Muhammad sama saja dengan taat kepada Allah. Di dalam hadis juga berkata, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Masalahnya Muhammad itu di dalam riwayat-riwayatnya kena sihir. Bagaimana mungkin kita bisa taat kepada orang yang kena sihir sama saja taat kepada Allah? Bukan hanya itu Bang. Pernah suatu saat Muhammad itu pergi ke Madinah. Nah di Madinah dia mendapati kelompok petani kurma yang sedang menyerbukkan benang sari dan putik supaya buah kurma itu lebat. Lalu Muhammad melihat hal itu dan berkata begini, apa yang mereka kerjakan itu adalah sia-sia. Seandainya pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, maka kurma itu akan baik-baik saja. Nah karena Muhammad yang ngomong, yang Anda percaya itu adalah firman Allah, maka para petani kurma itu menuruti apa kata Muhammad. Tapi celakanya, karena mengikuti perkataan Muhammad itu mereka gagal panen. Rusak kurma mereka. Nah ketika kurma mereka rusak, lalu Muhammad bertanya lagi. Di tahun-tahun berikutnya Muhammad bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mengapa rusak begini? Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, bukankah engkau dahulu berkata begini dan begitu? Ternyata Muhammad bilang, sesungguhnya kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Loh, katanya taat sama Muhammad sama dengan taat kepada Allah. Katanya segala yang keluar dari mulut Muhammad adalah kebenaran. Makanya saya bilang Bang, makanya tidak layak Muhammad menyandang gelar sebagai kalimatullah itu, firman Allah, nggak layak. Karena salah-salah omongannya Bang. Silakan.
Jadi begini Bang Indis, itu cerita, ya kan? Maksud saya cerita itu bisa dikategorikan dengan betul adanya atau tidak. Jadi begini Bang Indis, kalau definisi saya, yang namanya Muhammad itu yang dipertuankan oleh umat muslim, yang dipatuhi oleh umat muslim perkataannya, itu kan Muhammad yang wujud, yang jasad. Tapi kalau yang diucapkan seperti kita salawat kepada dia, itu sama kita dengan salawat kepada diri kita sendiri. Maksudnya setiap jiwa manusia kita itu ada nur Muhammad. Disitulah. Jadi kita bersalawat itu bukan kita tujukan kepada yang berbentuk jasad, tapi kepada diri sendiri, kita diri sendiri. Sebab Muhammad dan Allah itu tidak bisa dipisahkan kalau definisi saya, karena sesuatu zat dan sifat. Zatnya Allah, sifatnya Muhammad. Seperti sama dengan garam. Garam itu zatnya rasanya asin, sifatnya asin. Seperti gula, namanya gula, zatnya gula, sifatnya manis. Jadi tidak bisa dipisahkan. Itu definisi saya. Jadi saya bersalawat tadi, saya memuja tadi, sama dengan saya memuja diri saya sendiri. Karena apa? Karena nur Muhammad itu sudah ada dalam tubuh saya. Itu definisi saya. Jadi Muhammad itu punya dui natur begitu. Ada naturnya sebagai jasmaniah dan rohaniah. Betul, sama dengan gini Bang Indis, sama dengan seperti Yesus Bang Indis. Yesus itu kan berwujud manusia. Kalau di Kristen Yesus itu masalahnya manusia. Begini Bang, masalahnya begini Bang Syarif. Kenapa banyak orang Islam awam tidak mengerti itu? Berarti Anda sudah mengimani ya bahwa Muhammad itu adalah Allah itu sendiri. Iya, dia sifat, iya benar. Kan Muhammad itu Allah. Benar. Jadi bagaimana cara menyadarkan orang-orang Islam awam bahwa sesungguhnya Tuhannya orang Islam itu adalah Muhammad? Begini Bang Edis, untuk membicarakan seperti itu, jadi nggak bisa karena mereka kan kalau saya belajar ada 4, ada syariat, hakikat, torikat, dan makrifat, kan gitu Bang Edis. Jadi di saat kita belajar syariat, sama kita dengan melakukan apa yang kita lakukan di dunia ini seperti sholat. Tapi coba saya naikkan satu muslim ya, karena banyak yang ngomong ini bilang astagfirullah katanya. Anda katanya sudah masuk kepada kesesatan yang nyata ini. Sebentar, saya kasih naik dulu ya yang muslim ya. Banyak yang bilang Anda masuk kesesatan yang nyata ini. Aduh, berat ini saudara-saudara. Nggak apa-apa Bang Edis. Nggak apa-apa. Tapi coba Bang, Anda harus pastikan dulu Anda muslim betulan ya Bang? Nanti Anda dibilang muslim betulan ya. Oke. Ya, oke lah Bang. Jadi intinya Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan Anda, betul ya? Iya. Maksudnya bukan gini Bang. Maksud saya itu yang antara zat dan sifat tadi. Kalau yang Muhammad yang jasad tadi itu bukan Tuhan. Jadi di saat zat itu sebelum dia menciptakan makhluk, dia ingin kenal siapa dirinya. Siapa yang akan mengenalnya kalau dia tidak menciptakan makhluk? Kan begitu. Kalau saya pelajaran saya ke situ Bang. Oke. Jadi berarti Muhammad itu ada Muhammad yang Tuhan, ada Muhammad yang bukan Tuhan gitu ya? Ya dia juga. Cuman di saat Allah itu menciptakan nurnya Muhammad tadi, disitulah dia bertanya, siapa aku, kata Muhammad, ya kan? Dan siapa Tuhanku, kata Muhammad tadi. Itu bukan Nabi Muhammad loh Bang, bukan Nabi Muhammad yang nur tadi diciptakan. Jadi Allah menjawab, kalau kau ingin tahu Tuhanmu siapa, kau sembunyilah. Maka Muhammad tadi sembunyi dan dicari oleh Allah dapat. Karena apa? Kemanapun dia sembunyi pasti akan diketemukan. Sekarang aku yang bersembunyi, kata Allah sendiri. Bersembunyilah zat tadi. Waktu itu dia belum bernama Allah, dia masih bernama zat. Zat tadi sembunyi. Di saat zat sembunyi itu 40.000 tahun Nur Muhammad tadi mencari zat tadi sampai dia nyerah Bang. Dia bilang gini sama zat tadi, engkaulah Tuhanku karena aku tidak bisa mencarimu, kata. Bertemulah mereka. Di saat itulah
Muhammad tadi, yang Nur tadi bersaksi bang, karena disitulah penyaksian pertama bang, diucapkanlah sama Muhammad, ashadu alla ilaha illallah, lalu Tuhan sendiri yang menjawab ashadu anna Muhammad Rasulullah. Disitulah kesaksian pertama. Oke lah, baik. Jadi intinya begini bang, maksudnya biar dipersingkat, artinya ada orang-orang Muslim yang contohnya seperti Anda yang sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya umat Islam, betul? Ya. Nah, oke. Terima kasih bang atas pengakuannya bang. Jadi intinya begini bang, maksud saya begini. Ketika saya ngomong begitu, banyak orang Islam ngomong gini, tidak ada orang Islam yang percaya Muhammad itu Tuhannya, katanya begitu. Jangan gelap-gelapan bang, Anda takut dicari orang Islam. Lampunya mati sudah. Aduh, mendadak langsung meninggal lampunya. Jadi begini bang, ketika banyak orang-orang Islam yang mengatakan tidak ada orang Islam yang mengakui Muhammad adalah Tuhan. Nah, kalian sudah menyaksikan. Saya ini sudah kurang lebih ada 14 sampai 17 orang Islam yang saya ajak diskusi sudah mengaku Muhammad itu Tuhannya. Nah, salah satunya adalah Bang Syarif Abang ini begitu. Jadi pesan Anda kepada Islam-Islam yang belum memahami bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam, apa pesan Anda nih Bang? Pesan saya satu aja. Awaluddin marifatullah. Ya kan? Mulanya agama mengenal Allah. Dan apabila engkau tidak mengenal dirimu, maka engkau tidak akan kenal Tuhanmu. Sama dengan ucapan kata Yesus tadi, kalau kau ingin melihat Bapamu, lihatlah aku. Kan gitu. Oke, jadi intinya Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam, tapi orang Islam belum sadar bahwa Muhammad itu Tuhannya, gitu ya? Iya, tapi saya alas dulu bang, bukan Muhammad yang dijadikan Tuhan sebagai manusia tadi, bukan Nabi tadi. Nah, itu ada dua tapi, Muhammad ini. Bisa dia awal penciptaan tadi bang, antara zat dan sifat tadi bang. Nah, itulah dia Muhammad sebenarnya. Jadi orang yang bersolawat tadi bang, orang yang bersolawat kan katanya solawat Allah, kayak seperti abang pernah menayangkan nyanyi-nyanyi dulu tuh bang. Dia memuja-muja Muhammad. Sebenarnya salawat itu buat dirinya sendiri, bukan kepada saya konfirmasi dulu nih. Saya konfirmasi dulu sebelum ini. Nanti saya dibilang fitnah, ini settingan, Oten menyamar. Karena banyak begitu bang, nggak orang percaya. Banyak orang Islam mau naik tapi grogi bang. Mereka nggak punya ilmu. Dia banyak saudara-saudara Muslim Anda naik tapi grogi-grogi gitu. Coba ya, kalau orang Islam mau naik, jangan grogi ya, jangan grogi. Pastikan dulu Anda punya ilmu, begitu ya. Oke, kita kasih naik akun dihapus. Iya, akun dihapus. Halo? Halo? Iya, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, Bang, akun dihapus, Anda Muslim? Insya Allah Muslim. Iya, bagaimana ini? Kenapa orang Islam yang satu bilang Muhammad itu Tuhannya, yang satu bilang Muhammad bukan Tuhannya? Saya tanya dulu, apakah Muhammad itu Tuhanmu? Bukan. Nah, Bang Syarif, apakah Muhammad itu adalah Tuhanmu, bahkan Tuhannya umat Islam? Ya, tapi saya mempertuhankan bukan yang Muhammad yang manusia, tapi yang zat dan sifat tadi. Nah, Muhammad yang zat yang sifat katanya yang Tuhan. Aduh, nampaknya orang Islam harus muktamar 2025 ini. Tolong ya umat Muslim ini harus konsili, ini konsili ya, konsili TikTok tahun 2025. Tapi kalau mempertuankan, jangankan Muhammad, jangankan manusia, duit pun banyak orang pertuankan. Ya. Bisa dipertuankan, ya kan? Iya, tapi kan sebagai manusia, Muslim Anda kan harus mempertuankan Muhammad, betul kan? Mempertuankan Muhammad, tapi saya mempertuhankan zat dan sifat. Ya, silakan coba akun dihapus. Tanggapan Anda nih. Tidak bisa. Apa jangan-jangan Anda meragukan keislaman dia? Coba dites dulu, jangan-jangan dia Islam gadungan, coba dites. Nabi Muhammad itu cuma utusan, kan? sama dengan Isa.
Bingung kan? Bisa Satu bilang begini, satu bilang begitu. Oke lah teman-teman, karena tidak ada kesepakatan di tengah-tengah umat muslim apakah Muhammad itu Rob, kadang yang bilang Rob, kadang bilang yang bukan jasadnya yang Rob, tapi yang rohnya yang Rob, zatnya yang satu bilang gini. Karena saya akibat itu saya sedikit sakit kepala, jadi saya undang dulu muslim yang lain nih Bang ya. Pernyataan yang Anda berikan tadi bahwa orang muslim itu menuhankan Muhammad itu, ini muslim sendiri yang bilang ini loh. Syarif Abang ini dia muslim. Bang Saripudin tadi mengatakan Muhammad itu adalah utusan Allah. Dengar nggak Edis? Oke, Bang Syarif, apakah Muhammad itu adalah Tuhan? Tuhan yang zat dan sifat tadi, Bang. Maksudnya gini, Allah menciptakan, Allah ingin dikenal. Dia di saat dia waktu itu masih zat, dia ingin dikenal. Makanya diciptakannya sifat Muhammad. Makanya Allah dan Muhammad itu tidak bisa dipisahkan. Ya, saya mempertuhankan Allah dan Muhammad. Nah, tapi mempertuhankan bukan Allah dan Muhammad. Ya, tapi bukan Muhammad yang zohir. Nah, bukan Muhammad yang zohir, tapi Muhammad yang zat, Ya. betul. Ya. Oke. Zat Apakah dan Anda sifat. setuju? Akun dihapus. Apakah Anda setuju bahwa Muhammad yang zohir itu adalah Allah, Tuhan? Muhammad itu cuma utusan. Nah, kan bingung lagi kan? Oke lah. Nanti semakin saya lanjutkan, semakin kepala saya ketombean. Oke lah ya, kita kasih dulu kesempatan kepada muslim yang lain ya, teman-teman ya. Oke, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain dulu. Akun dihapus, saya turunkan dulu. Bang Syarif Abang, terima kasih Bang ya. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain dulu. Saya tetap memberikan satu penekanan penting. Di dalam ulasan ini, saya tidak berupaya untuk mengutak-atik, mencampuri atau mengurusi doktrin, ajaran, keyakinan, dan kepercayaan dari saudara Islam. Saya hanya meninjau dari sudut pandang iman Kristen yang tentunya bersumber dari data dan fakta Alkitab. Perlu kita mengerti dan memahami, di dalam ajaran Kristen, Yesus itu diyakini sebagai Tuhan dan Allah, bukan sebagai Tuhan atau Allah. Yesus itu Allah, tentu tidak pernah merujuk kepada tubuh fisik jasmani kemanusiaannya yang dikandung oleh Bunda Maria serta dilahirkan dan hidup selama 33,5 tahun di dunia ini. Yesus itu Allah dalam eksistensi roh, tidak terlihat, yakni sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1 jelas menegaskan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus dalam eksistensi kekal sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, itulah yang ilahi. Sekali lagi, bukan dalam tubuh fisik jasmani kemanusiaan. Allah yang kami sembah adalah Tritunggal Maha Kudus. Allah yang disapa dengan Bapa memiliki eksistensi kekal, di mana di dalam dirinya ada firman secara kekal dan roh secara kekal. Allah itu maha kuasa. Kemahakuasaan Allah itu jelas ditegaskan di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Allah yang transenden, yang tak terlihat itu, yakni Tritunggal Maha Kudus itu, ingin menyatakan kekuasaannya
lebih eksplisit, lebih konkret, lebih nyata dalam kehidupan manusia. Hal itu didasari dengan ketidakberdayaan manusia dalam mengatasi dosa, di mana semua manusia telah jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari dosa. Atas dasar kasih-Nya yang begitu panjang, lebar, tinggi, dalam, dan luas, maka Allah Tritunggal Maha Kudus itu berkenan mengutus firman-Nya turun ke tengah-tengah dunia, seperti yang dinyatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya firman itu mengenakan tubuh kemanusiaan lewat proses dikandung Bunda Maria serta dilahirkan dan hidup 33,5 tahun di dunia ini sekitar 2000 tahun yang lalu. Kemahakuasaan Allah yang transenden itu dinyatakan oleh firman-Nya yang telah mengenakan tubuh kemanusiaan, namanya Yesus Kristus. Jadi kemanusiaan Yesus Kristus itulah yang diberi segala kuasa baik di sorga maupun di bumi. Itu sebabnya Matius 28 ayat 18 jelas berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di sorga maupun di bumi." Kepada kemanusiaan Yesus itulah yang diberikan segala kuasa atau segala ketuhanan baik di sorga maupun di bumi. Dari penjabaran saudara kita Edis tadi, ketika berdiskusi dengan seru dan menarik dengan seorang saudara kita Uclim, Edis TV berkata dengan jelas, Tuhan atau Tuhan itu bisa dikenakan kepada apapun dan siapapun. Itu sebabnya harus secara cermat dan teliti kita mengerti, memahami definisi dari mempertuhan atau menuhankan. Kalau seseorang itu menuhankan sesuatu atau menuhankan seseorang, berarti seseorang itu telah mengambil satu sikap dan komitmen untuk tunduk, patuh, taat, menaklukkan diri kepada yang dituhankan tersebut. Makanya ada istilah menuhankan hawa nafsu. Berarti menaklukkan diri kepada hawa nafsu, tunduk, patuh, diperhamba, diperbudak oleh hawa nafsu. Jadi apapun dan siapapun bisa dipertuhankan atau dituhankan. Jadi kalau definisi itu tidak jelas, maka nanti akan menjadi rancu dan akan jadi bingung, bahkan terjadi diskusi, debat kusir yang tidak ada habisnya. Itulah yang selalu ditekankan oleh Edis TV. Ketika kita membahas sesuatu, kita samakan dulu definisinya, supaya jangan melebar kemana-mana. Saya ini pun bisa juga disebut dengan sebutan Tuhan atau Tuhan dalam konteks keluarga. Sayalah yang menjadi penguasa atau berkuasa di keluarga saya. Itu bukan sesuatu yang asing. Bukan berarti kalau saya sebut saya sebagai Tuhan dalam keluarga saya pencipta istri anak-anak saya. Tidak. Artinya istri anak-anak saya patuh dan taat kepada aturan yang ditetapkan di dalam keluarga. Itu konteks menuhankan atau mempertuhan. Tadi saudara kita Uclim ini berkata bahwa Yesus Kristus itu disamakan dengan tokoh lain. Saya katakan berbeda. Karena tokoh lain, pemimpin agama, pemimpin politik, pemimpin bangsa manapun, belum punya eksistensi keberadaan di dunia ini sebelum dia dikandung dan dilahirkan oleh ibunya. Kalau Yesus berbeda, Bapak Ibu Saudara, jangan disama-samakan. Tidak ada tokoh yang pernah hidup dalam sejarah kemanusiaan yang sama dengan Yesus. Yesus itu eksklusif, lain dari yang lain.
Kalaupun disebut Yesus itu salah satu gelarnya adalah utusan, pasti berbeda dengan utusan yang lain. Karena Yesus itu adalah utusan yang turun dari sorga. Yesus itu adalah utusan yang keluar dan datang dari Allah. Siapa utusan yang pernah hidup di dunia ini dari sejak Adam sampai Yesus datang pada kali yang kedua, di mana dia turun dari sorga, di mana dia keluar dan datang dari Allah? Tidak ada. Di mana ada pernah utusan di dunia ini yang memiliki segala kuasa baik di sorga maupun di bumi? Tidak ada. Jadi jangan disama-samakan. Yesus itu sudah punya kekekalan di dalam Allah itu sendiri. Tentu bukan dalam tubuh fisik jasmani kemanusiaan, karena hal itu diperolehnya dari dikandung serta dilahirkan oleh Bunda Maria. Yesus itu punya kekekalan sebagai firman. Tentu sebagai firman, dia adalah pencipta segala sesuatu. Yohanes 1 ayat yang ketiga jelas berkata, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Allah yang disapa dengan Bapa mencipta segala sesuatu di dalam melalui oleh firman. Allah tidak punya daya cipta kalau Allah tidak memiliki firman secara permanen dan kekal ada dalam dirinya. Allah tidak akan bisa memberikan kehidupan kepada seluruh ciptaannya jikalau Allah itu tidak memiliki roh. Kalau Allah tanpa roh berarti Allah itu almarhum atau mati. Karena roh adalah prinsip hidup Allah. Berarti sejak kekal Allah itu telah memiliki roh. Alkitab berkata sebelum Abraham jadi, Yesus sudah ada. Yang lain disebutkan Yesus telah memiliki kemuliaan di hadirat Bapa sebelum dunia ini ada. Bahkan Allah Bapa telah mengasihi Yesus sebelum dunia dijadikan. Yesus berkata di dalam Wahyu 1 ayat 8 dan 17 bahwa dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa. Jadi Yesus tidak boleh disamakan dengan apapun dan siapapun. Dan jangan lupa, Yesus yang kami puji, sembah, dan kami percaya sebagai Tuhan dalam arti Lord, Kurios, pemilik, penguasa, junjungan, Gusti dalam hidup kami. Karena dia membuktikan kuasa ketuhanannya melalui dia bangkit dari kematian.